Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah menarik di balik angka 1 sampai 9. Tahu nggak sih, ternyata angka-angka yang kita pakai sehari-hari ini punya cerita yang panjang misterius loh. Dari simbol awal mula, sampai mitos-mitos yang melekat di setiap angkanya. Penasaran kan? Yuk, simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai dari angka 1. Angka yang simple, cuma satu goresan, tapi ternyata punya makna yang dalam banget. Angka 1 ini sering dianggap sebagai simbol awal guys. Bayangin aja, sebelum ada angka 2, 3 dan seterusnya, yang ada cuma angka 1. Makanya angka 1 ini sering dihubungin sama konsep keesaan atau ketuhanan di berbagai budaya. Nah, di budaya Mesir kuno, angka 1 itu disimbolkan sama dewa matahari, Ra. Mereka percaya kalau Ra adalah sumber dari segala kehidupan. Terus, di agama monoteis kayak Islam, Kristen, dan Yahudi, Tuhan itu juga cuma satu. Nah, kesamaan-kesamaan kayak gini nih yang bikin angka 1 jadi misterius dan penuh makna. Gimana, udah mulai kerasakan misteri di balik angka 1 ini? Padahal baru angka 1 ya, belum angka-angka yang lain. Tapi tenang aja, kita bahas satu persatu. Yuk lanjut ke angka selanjutnya. Kita sampai di angka 2 teman-teman. Kalau angka 1 identik dengan keesaan, angka 2 ini justru punya makna dualitas. Coba deh perhatiin, di dunia ini banyak banget hal yang berpasangan, siang malam, pria wanita, yin yang, baik buruk, dan masih banyak lagi. Nah, dualitas ini ngajarin kita tentang keseimbangan. Di beberapa budaya, angka 2 dianggap sebagai simbol keberuntungan. Contohnya di budaya Tionghoa, angka 2 identik dengan kata shuang yang artinya ganda atau berlipat ganda. Makanya, jangan heran kalau di acara pernikahan atau perayaan penting lainnya, mereka sering ngasih hadiah dalam jumlah genap. Tapi nggak semua budaya nganggep angka 2 sebagai angka keberuntungan. Di beberapa negara barat, angka 2 justru dikaitkan dengan hal-hal negatif, kayak kemunafikan atau ketidakseimbangan. Misalnya, ungkapan menusuk dari belakang atau pengkhianatan identik dengan angka 2. Seru kan? Tiap angka punya makna yang beda-beda di setiap budaya. Lanjut yuk ke angka berikutnya. Angka 3. Angka favorit banyak orang nih. Kenapa? Karena angka 3 sering dikaitkan dengan keberuntungan, kesempurnaan, dan juga keajaiban. Coba ingat-ingat deh di dongeng-dongeng, angka 3 sering muncul kan? 3 permintaan dari jin, 3 saudara yang berpetualang, 3 kali kesempatan, dan masih banyak lagi. Di beberapa budaya, angka 3 punya makna spiritual yang kuat. Contohnya di agama Kristen, ada konsep Trinitas, yaitu kesatuan 3 pribadi dalam satu Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di agama Hindu juga ada Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kenapa ya angka 3 ini spesial banget? Mungkin karena angka 3 adalah angka ganjil terkecil setelah angka 1. Atau mungkin karena bentuk segitiga yang dibentuk oleh 3 titik dianggap sebagai bentuk yang stabil dan seimbang. Apapun alasannya, yang jelas angka 3 punya daya tarik tersendiri. Penasaran sama angka selanjutnya? Yuk, kita lanjut. Kita sampai di angka 4. Nah, kalau angka 3 identik dengan keberuntungan, angka 4 ini justru punya reputasi yang agak kurang baik di beberapa budaya. Di Jepang, angka 4 dilafalkan shi, yang punya bunyi mirip dengan kata kematian. Makanya angka 4 dianggap sebagai angka sial dan sering dihindari. Tapi di budaya lain, angka 4 justru punya makna yang positif. Contohnya di Tiongkok kuno, angka 4 melambangkan 4 penjuru mata angin, utara, timur, selatan, dan barat. Angka 4 juga dianggap melambangkan 4 musim dan 4 elemen dasar, tanah, air, api, dan udara. Nah, perbedaan makna angka 4 ini nunjukin kalau persepsi kita tentang angka ternyata dipengaruhi sama budaya dan kepercayaan kita sendiri. Seru ya? Lanjut ke angka selanjutnya yuk, masih banyak misteri yang harus kita ungkap. Sampai juga, kita di angka 5, angka yang selalu bikin semangat. Kenapa semangat? Karena angka 5 ini identik dengan petualangan, kebebasan, dan eksplorasi. Coba deh ingat-ingat, biasanya manusia punya 5 jari di tangan dan kaki kan? Nah, 5 jari ini memungkinkan kita untuk bergerak bebas, memegang berbagai benda, dan menjelajahi dunia. Di beberapa budaya, angka 5 dianggap sebagai angka yang sakral. Contohnya di agama Islam, ada 5 rukun Islam yang jadi dasar kewajiban umat Muslim. Di agama Buddha, ada 5 sila yang jadi pedoman moral bagi umat Buddha.
Angka 5 juga sering dikaitkan dengan 5 elemen dasar dalam berbagai tradisi tanah, air, api, udara, dan ether. Kelima elemen ini dipercaya sebagai unsur pembentuk alam semesta. Gimana? Angka 5 seru juga kan? Lanjut ke angka selanjutnya yuk. Angka 6, angka yang cantik dan seimbang. Angka ini sering dikaitkan dengan harmoni, keseimbangan, dan juga cinta. Kalian tahu nggak, di beberapa budaya, angka 6 dianggap sebagai angka yang sempurna. Kenapa? Karena angka 6 bisa dibagi dengan 1, 2, 3 dirinya sendiri, yaitu 6. Di agama Kristen, angka 6 juga punya makna khusus, yaitu melambangkan hari penciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, sebelum akhirnya beristirahat pada hari ke-7. Nah, di budaya Tionghoa, angka 6 dilafalkan liu yang punya bunyi mirip dengan kata lancar. Makanya, angka 6 dianggap sebagai angka keberuntungan dan sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan kesuksesan. Gimana? Makin penasaran kan sama misteri di balik angka-angka selanjutnya? Tunggu video selanjutnya ya. Chapter 7, Angka 7. Angka keramat nih. Dari dulu, angka 7 selalu dianggap misterius dan punya daya magis. Banyak banget mitos dan kepercayaan yang melekat sama angka 7. Di agama Islam ada 7 lapis langit. Di agama Kristen ada 7 dosa mematikan. Terus di dongeng-dongeng, sering muncul tuh cerita tentang 7 kurcaci, 7 samudra, atau 7 keajaiban dunia. Kenapa ya angka 7 ini spesial banget? Mungkin karena angka 7 adalah angka prima yang terletak di antara angka 1 sampai 10. Atau mungkin karena manusia zaman dulu cuma bisa melihat 7 planet di langit dengan mata telanjang. Apapun alasannya, yang jelas angka 7 selalu berhasil bikin penasaran. Siap-siap buat bahas angka selanjutnya? Tunggu video selanjutnya ya. Chapter 8, Angka 8. Angka favorit banyak orang nih, terutama di budaya Tionghoa. Kenapa? Karena angka 8 dilafalkan ba yang punya bunyi mirip dengan kata fa, yang artinya makmur atau kaya. Makanya angka 8 dianggap sebagai angka keberuntungan yang bisa membawa hoki dan rezeki. Nggak heran kalau di budaya Tionghoa, angka 8 ini spesial banget. Coba deh perhatiin, di Tiongkok, banyak bangunan atau apartemen yang punya lantai atau nomor rumah dengan angka 8. Bahkan, waktu Olimpiade Beijing 2008 diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2008 jam 8 malam lebih 8 menit loh. Mereka percaya kalau angka 8 bisa membawa keberuntungan bagi acara sebesar Olimpiade. Gimana? Makin penasaran kan sama misteri di balik angka-angka selanjutnya? Tunggu video selanjutnya ya. Chapter 9. Sampai juga kita di angka terakhir, yaitu angka 9. Angka 9 ini sering dianggap sebagai angka yang spesial, karena melambangkan akhir dari sebuah siklus. Kenapa? Karena angka 9 adalah angka terakhir sebelum kembali ke angka 1. Setelah angka 9, kita akan kembali ke angka 10, 11, 12, dan seterusnya, yang pada dasarnya adalah pengulangan dari angka 1 sampai 9. Di beberapa budaya, angka 9 dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kesempurnaan. Contohnya di agama Hindu, ada konsep Navagraha, yaitu 9 planet yang dipercaya memengaruhi kehidupan manusia. Gimana? Seru kan perjalanan kita menelusuri misteri di balik angka 1 sampai 9? Ternyata angka-angka yang kita pakai sehari-hari ini punya sejarah dan makna yang menarik ya. Outro. Itulah sejarah singkat di balik angka 1 sampai 9. Semoga kalian menemukan informasi ini menarik dan bermanfaat. Dari angka 1 yang melambangkan awal hingga angka 9 yang melambangkan akhir siklus, setiap angka punya cerita dan maknanya masing-masing. Seru ya? Nah, kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa kasih like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya.